Jadi selamat sore Sore. Bapak Ibu dosen, teman-teman semua, sama Mas Bayu juga. Kita kedatangan owner dari Katsu Boys yang beralamatkan di Jalan Otista 2, Jatinegara. Jadi yang akan menginterview Kak Bayu kali ini adalah teman kita Indrawan Budi Saputra. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, halo, selamat sore Kak Bayu. Ya. Kak Bayu kan udah lama nih Kak membangun bisnis ini, Katsu Boy ini. Mungkin kira-kira bisa dikasih sedikit cerita awal mula bisnis ini, minatnya tuh karena apa sih bisnis ini bisa terbangun? Oh, awal mulanya sebenarnya rencana bikin ini tuh udah lama ya, udah 3 tahunan rencana. Terus baru bisa jalan kan di tahun ini. Jadi sebenarnya butuh prosesnya itu lumayan lama karena buat perhitungan kos segala macamnya dari awal harus kita hitung dari awal gitu. Jadi kita baru bisa jalanin setelah ada proses 2 tahun lah, 2 tahun prosesnya. Gimana? Sorry, putus-putus. Suara putus-putus, Bas. Ya, halo. Saya bisa didengar? Agak putus-putus tadi. Ya Kak. Kak Bayu ini kan Katsu Boy udah 3 tahun Kak, ya kan? Kira-kira Kalau jalannya baru 4 bulan. 4 bulan. Mm-hmm. Iya. Kira-kira produk yang tawarkan itu apa aja sih Kak? Kayak macam-macamnya, model-modelnya? Kalau dari awal kita produknya sih chicken katsu ya. Jadi makanan Jepang. Kalau kita jalan ini masih chicken, cuman rencana kita di beberapa waktu nanti bakal ada menu-menu baru lagi buat ditawarin ke orang-orang gitu. Ya Kak. Jadi kan selama 4 bulan ini mungkin bisa diceritakan sedikit apa aja sih rintangan-rintangan dalam Kakak membangun bisnis ini dari awal mula sampai sekarang? Kalau dari awal sebenarnya yang paling berat tuh karena situasi pandemi sekarang ini kan. Jadi daya beli orang-orang juga menurun. Ya, jadi dampaknya ke kita pun juga lumayan berat gitu. Sorry putus-putus suaranya. Oh iya. Gimana? Halo? Ya. Ya Kak. Nah dari dengan Kakak ini nih, kira-kira apa aja sih yang bisa kita dapatkan nih? Cara-cara untuk mengatasinya yang Kakak alami ini? Cara mengatasinya ya mungkin lebih banyak promosi karena kan untuk brand besar pun mereka bisa nurunin harga dengan cara nurunin harga promosi. Ya, jadi mungkin sebenarnya lebih banyak promosi aja sih. Jadi orang juga tertarik untuk tetap beli produk kita gitu. Kak, kan yang saya ketahui nih, Kakak ini kan selama sudah mempunyai 2 outlet ya Kak, Instagram, sos ya. Kira-kira dari outlet Kakak ini dan Instagram ini, target Kakak tuh di mana aja ya sasarannya? Kayak orang-orangnya atau tempatnya, target sasarannya? Target
target marketnya gitu. Iya. Kalau target marketnya sih sebenarnya yang orang-orang yang suka masakan Jepang sebenarnya targetnya. Jadi kita udah buka 2 outlet, yang satu lagi cabang kedua ada di Fatmawati. Sebenarnya itu cuma buat ngejangkau area yang lebih luas aja, karena kan pertama kita di Otista di timur, lalu buka di Fatmawati untuk menjangkau daerah selatan. Gitu. Selama Instagram ini Kak, mungkin ada gak sih kayak ininya beli gitu lewat situ, atau enggak Kakak udah coba di Grab atau yang lain-lain gitu, marketplace yang lain? Gimana? Sorry. Dari Instagram ini itu mungkin itu yang pesen, tapi Kakak tuh coba gak sih di marketplace kayak Grab atau mungkin Tokopedia atau online? Oh, kita udah ada di Gojek dan Grab sih sekarang. Mungkin Ihsan ingin ditambahkan? Dalam produk ini kan baru agak produk Kasuboy bisa dikenal banyak masyarakat. Bagaimana caranya, Kak? Kita nyoba ini sih ngasih untuk review-review ke artis-artis, jadi lebih ke endorse untuk biar masyarakat banyak yang tahu lewat endorse dari influencer istilahnya kayak gitu. Dalam kondisi ini kan lagi pandemi gini, COVID. Nah, strategi apa yang Kakak buat untuk strategi apa yang Kakak buat dalam pandemi ini? Itu tadi sebenarnya strategi ya memperbanyak promosi aja sih. Karena daya beli juga lagi turun, jadi kita harus mau nggak mau banyakin promo-promo harga gitu. Target penjualan Kasuboy per hari berapa, Kak? Kalau target kita sih 50 porsi per hari. Visi misi Kasuboy apa, Kak? Visi misi, untuk visi misinya sebenarnya bisa memperluas marketnya sih, bisa. Jadi kita alhamdulillah udah 2 outlet ini. Semoga ke depan itu misinya bisa jangkau Jakarta semua dan kota-kota lain juga bisa buka di kota lain. Nah, penjualan chicken katsu ini kan banyak nih, Kak. Nah, siapa yang Kakak anggap sebagai pesaing utama, Kak? Pesaing utama? Nggak ada sih kalau pesaing utama. Kalau mungkin saingannya banyak ya, karena produk kayak gini banyak juga orang yang ada produk yang sama kayak kita, tapi bukan pesaing utama juga. Jadi gimana ya? Jadi kita nganggapnya bukan pesaing gitu. Maksudnya ya udah kita bikin sesuatu yang bisa beda dari yang lain gitu. Menurut Kakak, apa alasan masyarakat untuk memilih produk Kakak dibanding yang lain, Kak? Alasannya karena produk kita, makanan kita, chicken katsu ini, saya berani jamin otentik, benar-benar chicken katsu makanan Jepang. Jadi kan sekarang udah banyak chicken katsu, cuman banyak yang divariasiin gitu ya. Cuman kalau kita berani jamin ini chicken katsu yang otentik
gitu. Mungkin itu aja Kak pertanyaannya. Mungkin aku mau tambahin satu nih Kak pertanyaannya. Nah, boleh. Jadi kakak kan bangun bisnis ini waktu pandemi ya Kak ya. Nah, nanti sekiranya misalnya pandemi ini udah usai nih Kak. Kira-kira langkah apa sih yang mau kakak capai nih misalnya? Mau angkat Katsuboy ke bazar-bazar atau ada strategi lain mungkin Kak? Iya sih sebenarnya emang rencana kita kayak gitu karena sekarang kan juga untuk event-event gitu kan kurang ya, maksudnya lagi nggak ada event-event kayak gitu ya. Semoga nanti kalau udah selesai pandemi kita bisa marketing kita bisa lebih jalan ke event, ke bazar segala macem kayak gitu sih. Oke, jadi pokoknya yang terbaik lah buat Katsuboys ya Kak ya. Amin. Terus udah sih Kak, kira-kira pertanyaan itu aja. Makasih nih buat Kak Bay udah mau jadi narasumber kita. Iya, udah sama-sama. Mau berbagi ilmu bareng kita anak-anak bisnis nih. Oke. Terus sukses juga buat kalian. Iya Kak, sukses juga buat Kakak. sukses juga ya buat teman-teman. Makasih juga buat teman-teman yang udah mau hadir semuanya. Isan, Nindrawan, Rizky, Safira, Caroline, Maria. Sekian dari presentasi interview kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.